Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, kami dari grup kecil 6. Pada kesempatan ini kami akan melakukan role play tentang pendidikan kesehatan pada balita di keluarga Tuande. Selamat menyaksikan. Saya Sugetartia Orlenseva, saya berperan sebagai Tuan D. Saya Jenny Deventi Korejami, berperan sebagai Ibu D. Saya Sulastri Anggrainindun, berperan sebagai anak A. Saya Efrinal Parongko, berperan sebagai perawat. Saya Febiola Maharani yang berperan sebagai Ibu Kades. Saya Nadia Doko, berperan sebagai perawat. Saya Putri Liatigea, berperan sebagai perawat. Saya Jen Esterina Ropa, berperan sebagai perawat. Sini deh, ayo. Rumah bapak ibu sama sana. Ini siapa sini deh? Oh. Ini deh. Ayo kita yuk ya. Di sini deh. Oh iya. Mari masuk, mari. Pak, permisi Pak. Permisi Pak. Mari silakan duduk. Mari. Jadi ada apa nih ya, Bu? Gini Pak Dimas, sesuai pemberitahuan yang kemarin bahwa akan ada mahasiswa keperawatan yang datang di desa kita untuk bersosialisasi. Nah sekarang mahasiswanya udah datang nih Pak. Mereka akan bersosialisasi tentang gizi seimbang pada balita Pak. Oh, sosialisasi yang itu, Bu? Iya Pak. Oh, baik. Saya panggilkan istri saya dulu ya. Iya Pak. Bu, sini dulu, Bu. Ada tamu. Ada apa nih rame-rame? Ada Ibu Kades juga. Bu, pagi Dek. Pagi Bu. Pagi Bu. Jadi gini Bu, ini ada mahasiswa keperawatan datang ke rumah kita, mau bersosialisasi tentang apa tadi, gizi seimbang pada balita ya? Iya Pak. Oh ya, gitu. Boleh silakan. Iya Bu. Iya Bu Pak. Berhubungan saya ada juga urusan di kantor desa. Saya titip ya adik-adiknya di sini. Oke Bu, baik. Adik-adik silakan lanjutin aja sosialisasinya ya. Terima kasih Bu. Dulu ya. Terima kasih. Ya Bu, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, berapa lama ya deh waktunya? Nggak lama kok Bu, sekitar 30 menit aja. 20 menit aja. Iya, boleh Bu ya? Oke, boleh. Soalnya kami lagi ini mau ada acara keluar bentar ya. Oh, maaf ya anaknya. Maaf Bu. Iya. Iya. Silakan lanjut. Ya, baik Bapak Ibu, sebelumnya kami terima kasih untuk kesempatan yang Bapak Ibu berikan dan juga waktunya. Kami di sini akan mensosialisasikan mengenai gizi seimbang pada balita. Tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh panggil saya Putri, rekan saya. Saya Nadia. Saya Jen Pak Bu. Ya, dan saya Efrin Pak Bu. Evin. Oh, Evin. Baik. Oke, baik. Ya. Ya, jadi Pak Bu, nanti saya, Nadia, dan Jen akan memberikan sedikit materi mengenai gizi seimbang, dan juga nanti saudari Efrin akan membantu Bapak Ibu untuk melihat brosur yang sudah kami bawakan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat gambar-gambarnya nanti untuk pertinggal buat Bapak Ibu gitu. Oke, baik. Ya. Baik Bapak Ibu dan teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan doa. Kita boleh berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, saudari Efrin boleh dibagikan brosurnya. Saya baca dulu ya Pak. Ya, jadi ini sudah ada gambarnya ya Pak Bu tentang gizi seimbang pada balita.
Nah, berhubung kita akan ngomong tentang gizi seimbang pada balita nih Pak Bu, saya mau tanya dulu, berat badan adiknya berapa ya? Berat badannya kemarin diukur terakhir kayaknya 9 kilo. 9 kilo. Tinggi badannya Pak? Tinggi badan kalau nggak salah 85 kayaknya. Iya. 85. Masih deh. 85 ya? Iya. Kurus ya. Iya, kurus. Iya benar Pak Bu ya. Nah, untuk usia adiknya 3 tahun ya Pak? Iya, 3 tahun. Untuk melihat dari tinggi badan dan panjang badannya itu dan berat badannya itu tidak seimbang ya Pak Bu ya. Maksudnya tidak sesuai begitu. Makanya di sini kami datang untuk mensosialisasikan mengenai gizi seimbang, terutama di usia adiknya 3 tahun pada balita ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di brosur, ya di halaman situ ya, ya. Nah, jadi sebelum saya menjelaskan nih Pak Bu, mungkin Bapak Ibu boleh jelaskan sedikit apa yang Bapak Ibu ketahui tentang gizi seimbang. Kalau menurut saya mungkin gizi seimbang itu makan nasi yang banyak, minum air putih, kayaknya itu aja deh. Ya benar ya Pak Bu. Jadi saya tambahkan sedikit, saya jelaskan. Gizi seimbang itu ketika terutama pada balita, ketika nutrisi dan zat gizi yang diterima tubuh itu sesuai dengan kebutuhan tubuh gitu. Nah, jadi tidak berlebihan juga, tidak kekurangan juga gitu Pak Bu. Apalagi kan di usia balita ini masih dalam masa pertumbuhan begitu. Terus sangat butuhnya zat gizi yang seimbang dan sesuai dengan aktivitas. Apalagi kan kalau usia adiknya itu pasti ini aktif ya Pak Bu ya, main-main lah, jalan-jalan gitu, masih banyak aktifnya gitu. Nah, untuk itu saya mau jelaskan tentang apa saja sih kebutuhan gizi yang dibutuhkan di usia balita gitu. Nah untuk kebutuhan gizi sendiri itu ada faktor yang mempengaruhi ya Pak Bu, seperti usia, seperti besar tubuh, dari berat badan tadi ya Pak Bu, dan juga seperti aktivitas yang dilakukan. Jadi kayak contohnya kita nih Pak Bu, kita kan usianya juga udah di atas, kalau Bapak Ibu mungkin 40-an ya Pak Bu ya? Iya. Ya. Jadi juga aktivitasnya bekerja begitu, terus juga berat badan kita pasti beda dengan anak kecil gitu. Jadi pasti nutrisi yang kita butuhkan dengan nutrisi yang balita butuhkan itu beda-beda. Jadi pantangan itu. Benar. Jadi kadang kalau adiknya lebih aktif, mungkin biasanya kemarin dia cuma makan 2 kali atau 3 kali, mungkin hari ini bisa sampai 4 kali karena dia banyak gerak, menari atau segala macam. Kita sesuaikan juga gitu Pak ya. Nah, apa saja sih kebutuhannya pada anak balita ini? Yang pertama itu energi Pak Bu. Energi ini untuk dia beraktivitas gitu. Biasanya untuk pada balita itu butuh sekitar 1000 sampai 1400 kalori per harinya gitu ya. Untuk kalsium sendiri itu untuk usia balita itu dibutuhkan kurang lebih 500 mg per hari. Nah, untuk zat besi itu dibutuhkan untuk usia anak balita sekitar 7 mg per harinya gitu ya Pak Bu. Nah, juga pada usia balita itu sangat dibutuhkan vitamin C dan vitamin D, itu kita juga perlu kasih ke mereka gitu ya. Nah, juga yang terakhir itu kebutuhan rata-rata cairan Pak Bu. Biasanya ini dari air minum ataupun makanan yang berkuah begitu. Untuk anak-anak itu dalam satu harinya butuh sekitar 1 sampai 1,5 mili yang dianjurkan. Gitu ya Pak Bu. Oh iya. Ya, jadi begitu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya dijelaskan sama saudari Jen ya Pak Bu. Silakan Jen. Nah, saat ini kan si adeknya lagi nggak nafsu makan, makan juga dia deh. Nah, itu bisa dipengaruhi karena faktor lingkungan Pak Ibu. Bisa jadi karena adeknya lagi asik main sama teman-temannya, terus bertepatan dengan ibunya mau kasih makan gitu. Nah, kalau begitu kan si adeknya lebih cenderung memilih untuk main gitu sama teman-temannya. Jadi nggak ingat lagi buat makan gitu. Bisa jadi juga karena adanya nggak suka nonton film kartun gitu di TV, terus main HP. Sekarang lagi suka main HP nggak Bu? Iya, Ada TikTokan, nonton TikTok gitu ya Bu. Iya. Nah, itu juga bisa jadi karena
keasikan main HP, mungkin ibu sama bapaknya bisa dikurangin gitu tuh durasi untuk nonton main HP-nya. Dan yang terakhir terkait dengan kondisi kesehatan adiknya, mungkin pas lagi batuk, pilek, demam, itu kondisi badannya kan kurang enak tuh Bu. Kita aja orang dewasa kalau lagi sakit kayak malas makan gitu kan ya. Nah adiknya juga begitu Bu, pas lagi sakit mungkin selera makannya jadi kurang gitu, jadi bisa kita akalin dengan kasih makanan yang dia suka gitu. Iya, baik. Nah kalau misalkan gizinya kurang nih Pak, Ibu, adiknya bisa pertumbuhannya terganggu, terus tenaganya juga kurang, main sama teman-temannya juga letih, lesu, lemah gitu. Terus daya tahan tubuhnya juga kurang bagus, jadi gampang sakit si adiknya, gampang batuk, terus gampang pilek tadi tanya. Iya juga nih. Nah terus daya ingatnya juga kurang bagus. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Efri. Oke, baik. Nah, jadi Pak Bu, selanjutnya di sini ada beberapa masalah yang diakibatkan karena ketidakseimbangan gizi, baik itu karena kekurangan atau kelebihan. Jadi yang pertama itu kurangnya energi protein, kemudian ada juga kekurangan vitamin serta kekurangan iodium. Nah, ada juga obesitas nih kelebihan berat badan atau kegemukan. Kemudian ada juga anemia zat besi. Anemia ini disebabkan karena kurangnya makan sayuran seperti bayam, kemudian juga kurang makan daging. Nah, selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh Tati. Kecilin dulu kakaknya lagi jelasin. Kecilin dulu. Nah, Adiknya masih aslinya dia sebelum ya nggak apa-apa Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu saya lanjut ya. Jadi jadwal makan adik Andin ini sebaiknya itu tepat waktu, misalnya udah dijadwalin misalnya makan jam 7 atau jam 12 atau jam 6 sore, itu sesuai pola makan yang teratur. Tapi nanti lihat juga situasi adiknya, kalau lagi main Bapak Ibu pandai-pandai lah gitu cari waktu buat nyopin Andin kalau lagi makan. Snack sorenya kalau boleh itu nanti ada kayak buah, biskuit, biar adanya juga cemilan sore terisi. Tapi kalau misalnya adanya lagi main itu lagi, jangan keseringan juga kalau adanya lagi makan dikasih minum air, nanti lebih kenyang duluan sama air, nanti makanannya nggak mau dimakan lagi. Kalau adanya juga lagi makan, jangan itu ditahan lama-lama di mulut, biar nanti jangan panjang makannya dari jam 6 baru selesainya jam 9 pas makan siang adanya nggak mau makan lagi karena tadi bilang baru saya makan, aku kan baru saya makan tadi misalnya. Terus kalau misalnya adanya lagi main terus ibu mau kasih makan, sebaiknya adanya duduk dulu atau jangan sambil lari-larian sambil makan biar nggak terganggu juga pencernaannya gitu. Makanannya juga boleh dibuat lebih lucu-lucu, misalnya nasi kalau adanya nggak suka sayur misalnya gabung gitu, dicampur misalnya dibuat bentuk bola kayak dicetak-cetak gitu, baru dikasih ke adiknya, dikasih ke adik Andin, biar dia juga suka makan sayur juga. Jadi sayur juga harus dibiasakan dari sekarang, selama masa pertumbuhannya gitu, diapalin lah Bapak Ibu biar dia mau makan sayur. Tadi juga makan ya ada dagingnya bisa dicampur juga sekalian wortel yang ada vitamin A biar bagus juga buat matanya gitu. Nah, jadi begitu ya Bapak Ibu, kurang lebih materinya sudah disampaikan juga. Nah, apakah dari materi yang kami sampaikan ada yang Bapak Ibu belum pahami dan ingin ditanyakan? Ini sih deh untuk kebutuhan gizinya kan tadi ini jelaskan, itu kira-kira kalsiumnya apa yang harus saya kasih ya? Kalau untuk kalsium mungkin contohnya kalau dari minuman Ibu bisa kasih adiknya susu. Kalau makanan mungkin bisa kasih seperti tempe, tahu, dan ini sayur-sayuran yang hijau ya Ibu, kacang-kacangan kayak sayur kacang panjang.
ada lagi pertanyaannya. Boleh. Untuk zat besinya apa yang harus saya kasih? Kalau zat besi itu bisa dari daging, ikan, begitu, dan sayur-sayur juga bisa, ya, Pak ya. Oh, jadi membutuhkan kalsium, zat besi, vitamin C dan D ya. Iya, untuk anak balita ya Pak. Tubuh didengerin, nanti kita Bapak juga. iya buat anak kita lebih supaya pertumbuhannya lebih bagus. Oh, jadi gizi seimbang untuk balita itu nutrisi dan zat gizinya harus seimbang ya, Dek. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Iya, benar. Setelah dijelaskan tadi, mungkin Bapak Ibu bisa jelaskan kembali kira-kira gejala yang akan terjadi kalau misalkan adanya kekurangan gizi. Oh, tanda gejala yang sudah dijelaskan tadi. Iya. Oh, mungkin saya bisa jawab. Yang pertama mungkin ada pertumbuhan terganggu, lalu produksi tenaga kurang, daya tahan tubuhnya anaknya mulai turun, sering sakit-sakitan, jadi kecerdasan dan perilaku juga berkurang juga. Iya, benar sekali ya Pak ya, Bu ya. Berarti udah paham nih mengenai tanda gejalanya, kira-kira apa yang bakal terjadi kalau misalkan adanya kekurangan gizi. Ya. Oh, setelah penjelasan dari adik-adik saya paham. Soalnya anak saya juga kalau makan biasanya makanannya ditahan di dalam mulut, makanya lama gitu. Terus biasanya juga kalau sambil makan sambil minum juga. Jadi ya kekenyangan terlebih dahulu. Terus saya juga mungkin kurang berkreasi dalam membuat makanannya lebih bagus gitu, Menarik ya, biar dia. lebih menarik ya. Jadi setelah penjelasan dari adik-adik tadi, mungkin saya bisa lebih berkreasi lagi untuk membuat makanan yang nafsu makan, nggak sesama makan. Kadang kalau makan lucu-lucu kan anak-anak suka. Iya. Ya, lucunya dipakai sayur, biar sekalian ngisinya juga. Iya. Terus untuk makanannya juga nanti saya usahakan biar dia makan dulu, terus nanti minum sedikit-sedikit. Pola makannya juga ya, Bu? Oh iya. Nanti pola makannya juga diusahakan saya atur gitu, kira-kira makannya jam berapa. Soalnya dia ada kalau mau makan aja baru saya kasih makan, kalau nggak mau makan ya udah saya kasih makan. Iya. Ya, oke ya Bapak Ibu, kami juga senang karena Bapak Ibu bisa memahami mengenai apa materi yang kami bawakan. Semoga setelah ini bisa tertangani apa yang menjadi masalah kesehatan di keluarga Bapak dan Ibu. Ya, untuk brosurnya kami tinggalkan di sini untuk Bapak Ibu. Mungkin nanti setelah ini bisa dibaca-baca lagi. Ya, terima kasih untuk waktunya dan kesempatan yang Bapak Ibu berikan. Jadi maaf juga kalau aktivitasnya terganggu karena kehadiran kami di sini. Tidak apa-apa. Nah, Bapak Ibu, mungkin itu saja dari kami. Sebelum kita, karena tadi kita mulai dengan doa, alangkah baiknya kita akhiri juga dengan doa. Ya, saya akan memimpin. Mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Kami izin permisi ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sekian dari roleplay kami. Terima kasih.